Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan total 230 juta dari 273 juta penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Pesatnya perkembangan penduduk Muslim di Indonesia tentu tidak didapatkan secara instan. Namun, terdapat sejarah panjang yang menjadikan ajaran Islam mampu berkembang dan diterima oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Islam mulai masuk Nusantara sekitar abad 13 melalui perantara para saudagar Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka berdagang sambil menyebarkan ajaran agama Islam. Sesampainya di Nusantara, barulah Islam disebarkan oleh ulama-ulama lokal, salah satunya yaitu Wali Songo. Wali Songo merupakan salah satu pelopor dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, dan sampai saat ini beberapa peninggalannya masih tersimpan. Raden Paku merupakan salah satu Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur, tepatnya di Bukit Giri, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Karena beliau adalah seorang sunan yang berada di gunung, di puncak gunung. Gunung itu bahasa lainnya adalah giri. Maka sunan yang ada di gunung ini dipanggil Sunan Giri karena berada di giri, di gunung. Kalau orang asing menerjemahkannya Raja Bukit, Raja Bukit, tapi lebih terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu, yang merupakan putri dari Prabu Minak Semboyo atau Raja Belambangan Banyuwangi. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 Nabi Muhammad, yang bersambung dari ayahnya, yakni Maulana Ishak. Beliau lahir pada tahun 1365 Saka atau 1442 Masehi di negeri Belambangan, Banyuwangi. Beliau wafat pada tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi. Beliau dimakamkan di Bukit Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Saat masih bayi, Sunan Giri hendak dibunuh oleh kakeknya sendiri, yaitu Prabu Minak Semboyo akibat kelahirannya dianggap sebagai pembawa wabah di kerajaan Belambangan. Akhirnya Dewi Sekardadu menghanyutkan Sunan Giri ke laut lepas dengan memasukkan Sunan Giri ke dalam peti. Sunan Giri yang saat itu masih bayi berhasil ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih. Beliau merupakan saudagar kaya raya di Gresik. Sejak saat itu, Sunan Giri dirawat dan dibesarkan oleh Nyi Ageng Pinatih. Karena ada yang bercerita Menak Semboyo tidak menepati janjinya untuk masuk Islam. Nah, akhirnya Sunan Giri dihanyutkan ke laut dan ditemukan oleh armada kapalnya Nyai Ageng Pinatih dan dibawa ke Gresik. Nah, itulah awal nama Joko Samudro.
Pada usia 7 tahun, Sunan Giri mulai belajar memperdalam ilmu agama Islam dengan berguru ke pesantren Ampel Denta yang diasuh oleh Sunan Ampel. Suatu hari, Sunan Giri berniat untuk pergi menjalankan ibadah haji, sekaligus memperdalam ilmu agamanya di Mekah. Niat itu pun direstui oleh Sunan Ampel. Tetapi, sebelum itu, Sunan Giri harus singgah terlebih dahulu di Pasai. Oleh Sunan Ampel diminta, kamu mampirlah ke Samudra Pasai. Di sana temui seorang wali yang namanya Syekh Maulana Ishaq. Nah, ketika sampai di sana, berlayar sampai di Pasai, ketemulah mereka berdua dengan Maulana Ishaq. Nah, di situ baru tahu ternyata Maulana Ishaq adalah ayah Sunan Giri. Pada Maulana Ishaq ini, Sunan Giri memperdalam ilmu tasawuf dan ilmu politik. Setelah mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup, beliau diperintahkan ayahnya untuk mengurungkan niatnya pergi ke Mekah dan kembali ke Tanah Jawa. Karena pada saat itu, Tanah Jawa sangat memerlukan tenaga Sunan Giri dalam menyiarkan ajaran Islam. Nah, baliklah Sunan Giri dengan dibekali sejumput tanah dari Pasai. Anakku Sunan Giri, ini ada sejumput tanah ini, carilah tanah di wilayah Gresik ini yang mirip dengan tanah yang kamu bawa ini. Nah, singkat cerita, ditemukanlah di wilayah yang sekarang bernama Sidomukti. Dan di Sidomukti ini nanti akan berdiri sebuah bangunan yang dinamakan Giri Kedaton. Nah, sejak itulah Sunan Giri bermukim di situ dan mensiarkan agama Islam. Sunan Giri memiliki peranan yang sangat penting dalam penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Beliau merupakan seorang pendidik yang mempunyai jiwa yang ikhlas dan akhlak yang baik terhadap masyarakat. Beliau sangat disegani oleh masyarakat pada saat itu. Salah satu peranan yang dilakukan Sunan Giri adalah dengan mendirikan pondok pesantren yang mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti agama, budaya, seni, sosial, dan ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan atau kerajaan yang disebut Giri Kedaton. Di mana selain tempat itu sebagai istana, juga sebagai pesantren pertama. Bahkan kalau menurut saya, sebelum Demak, kerajaan Demak berdiri, kerajaan Giri Kedaton sudah berdiri. Jadi Giri Kedaton bisa disebut sebagai kerajaan Islam pertama sebelum Demak, sebelum Raden Fatah. Nah, kemudian juga pondok pesantren pertama yang ada di Gresik, kemungkinan pondok pesantren kedua setelah pondoknya Sunan Ampel. Selain pendidik, Sunan Giri juga memegang peranan Ahlul Halli wal Aqdi, yang merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar dakwah Islamiyah, ketentuan-ketentuan kenegaraan, serta segala urusan kaum muslimin. Lembaga ini dibentuk oleh Wali Songo dengan tujuan agar penyiaran agama Islam di Tanah Jawa semakin meluas. Ahlul Halli wal Aqdi adalah seorang dulu Sunan Giri itu berperan sebagai mufti kerajaan Demak. Ahlul Halli wal Aqdi perannya adalah salah satunya memutuskan perkara hukum di bidang agama Islam. Contoh mengangkat raja itu haknya seorang mufti. Dulu Sunan Giri adalah salah satu mufti kerajaan di Demak. Ada lagi memutuskan perkara hukum, salah satunya ketika Syekh Siti Jenar itu menyimpang dari agama. Itu yang memutuskan itu Sunan Giri. Sunan Giri juga merupakan pendakwah yang berjiwa seni.
beliau berdakwah dengan tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat. Hal ini yang menjadikan ajaran Islam yang di bawah Sunan Giri mudah diterima masyarakat tanpa perlu adanya paksaan. Sunan Giri juga tidak hanya berbicara soal agama dan kekuasaan, tapi juga berbicara tentang pelajaran pendidikan karakter. Karena itu Sunan Giri melahirkan beberapa karya yang digunakan untuk pendidikan karakter. Misalnya dolanan anak-anak, lagu-lagu, misalnya tembang ilir-ilir, kemudian ada jelungan. Kemudian dialah yang menciptakan tembang, salah satu tembang Mocopat Asmorondono misalnya. Nah, ini contoh bahwa Sunan Giri ilmunya sangat luas dan memahami lingkungan masyarakatnya. Semasa hidupnya, Sunan Giri juga meninggalkan tradisi yang masih bisa dijumpai sampai saat ini, yaitu malam Slawe. Dalam bahasa Jawa, malam Slawe berarti malam 25, karena tradisi ini dilaksanakan pada malam 25 bulan Ramadan. Kalau masa bulan Ramadan, itu orang-orang kan biasanya berlomba-lomba mencari sebuah malam yang nilainya 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Itu santri-santrinya berbondong-bondong untuk melakukan ritual malam, ya misalnya wirid, dzikir, ya berkholwat di sana, berdiam diri di masjid dengan harapan bisa meraih ganjaran Lailatul Qadar. Banyaknya santri dan masyarakat yang ingin beriktikaf di Masjid Giri membuat masyarakat sekitar memanfaatkan keramaian di malam Slawe ini untuk berjualan makanan, minuman, baju maupun jilbab. Di kemudian hari, berbondong-bondongnya masyarakat kalau dulu butuh makan, butuh minum, dibantu oleh masyarakat sekitar. Lama-lama masyarakat memanfaatkan menjual makanan dan minuman, bahkan pakaian dan lain-lain. Nah, akhirnya selain sisi spiritualnya ini berjalan, ada keramaian seperti pasar malam. Nah, itulah yang sekarang kita lihat malam Slawe di Giri. Tetapi ya gitu, sampai sekarang dialihfungsikan sama anak-anak sekarang. Sebenarnya tujuannya bukan jalan-jalan, tapi mencari malam Lailatul Qadar. Semasa hidupnya, beliau meninggalkan beberapa peninggalan bersejarah yang masih terjaga sampai saat ini. Pada saat itu, peninggalan-peninggalan ini digunakan Sunan Giri untuk membantu proses dakwah Islam di daerah Giri. Situs Giri Kedaton merupakan kediaman, pesantren sekaligus kerajaan yang didirikan Sunan Giri pada tahun 1481 Masehi di atas Bukit Kedaton. Dalam buku Babat Inggersik, kerajaan Giri Kedaton ini dipimpin langsung oleh Sunan Giri selama 19 tahun dan dilanjutkan oleh anak turun Sunan Giri, hingga ditaklukkan Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1636 Masehi. Tapi yang menarik di Giri itu tidak pernah terjadi perebutan kekuasaan. Sunan Giri 1, kedua lancar, 2, ketiga lancar, 3, keempat lancar, sampai Sunan Giri diruntuhkan oleh kekuasaan Mataram. Sunan Giri juga meninggalkan sebuah telaga sebagai persediaan air di sekitar Giri Kedaton. Telaga ini digali dengan memisahkan dua gunung, yaitu Gunung Bagong dan Gunung Patireman. Karena itu telaga ini dinamakan Telaga Pegat. Kalau kita melihat secara geografis, telaga ini berada di cekungan antara dua gunung, kiri dan kanan kalau kita masuk ke sana. Nah, makanya disebut Telaga Pegat, memisahkan dua gunung. Berdasarkan prasasti di tembok pintu masuk Telaga Pegat, telaga ini dibangun Sunan Giri pada tahun 1473 Masehi dengan ukuran 2 hektar. Telaga ini tidak pernah habis airnya hingga sekarang, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Kalau zaman modern itu semacam PDAM gitu ya.
ketika kita masuk pada pintu tangga yang pertama, kita temukan sebuah candi bentar. Yang disebut candi bentar itu candi yang terpisah kiri dan kanan. Nah, di candi bentar ini, di depannya ini uniknya ada ornamen naga. Naga di kiri itu naga lanang mbek naga wedok. Naga laki-laki dan naga perempuan dua-duanya pakai mahkota. Nah, itu ketika kita masuk ke gerbang menuju makam sudah disambut dua naga itu. Nagagiri berawal dari karomah Sunan Giri ketika menghadapi tantangan dari Pertapa Sakti, yaitu Bengawan Minto dari Gunung Semeru yang ingin menguji kesaktian Sunan Giri. Kemudian Bengawan Minto menciptakan 2 ekor angsa jantan dan betina. Kedua angsa tersebut dikubur hidup-hidup di atas bukit Petukangan. Nah, kemudian ditutup dengan tanah angsa ini. Sunan Giri disuruh menebak. Hai Kanjeng Sunan, kalau kamu benar-benar sakti, tebaklah apa yang saya kubur di tanah ini. Kemudian Sunan Giri menjawab, oh, yang kamu kuburkan itu adalah seekor ular. Senanglah Bengawan Mintorogo. Wah, ternyata Sunan Giri hanya kesaktiannya seperti itu saja. Ya. Ternyata dia tidak tahu yang saya tanam sesungguhnya adalah angsa. Nah, ketika dibongkar, kagetlah Bengawan Mintorogo. Ternyata angsanya tidak ada, justru yang keluar adalah seekor ular. Nah, sejak itu Bengawan Mintorogo mengabdi kepada Sunan Giri, menjadi santrinya Sunan Giri. Maka untuk mengenang karomah tersebut, dijadikanlah sebuah gapura pintu masuk makam Sunan Giri dengan bentuk sepasang naga dengan mulut angsa. Sejak itu ada mitos orang Giri tidak boleh memelihara angsa. Naga Giri ini melambangkan binatang suci sebagai lambang kekuatan serta menyimbolkan budaya adiluhung melawan sifat egoisme dan keserakahan duniawi. Naga Giri merupakan campuran dari naga Jawa dan naga Hindu-Buddha yang dipengaruhi dari bentuk naga Tiongkok. Naga Giri yang memakai mahkota melambangkan Sunan Giri yang merupakan raja dari kerajaan Giri Kedaton. Di atas kepala naga itu ada hiasan berbentuk mahkota. Itu menyimbolkan bahwa Sunan Giri tidak sekedar seorang sunan atau wali, tapi juga seorang raja. Di kepala ini, pada bagian luar rahang ini terdapat garis-garis yang berpusat di kening. Jadi simbol-simbol itu dipakai sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang Islam saat beribadah, sholat dan sebagainya, kecerdasan pikiran, keseriusan, kekhusyuan di dalam menghadap pada Allah dan sebagainya itu. Filosofinya sebenarnya banyak. Itu ada di buku Sungging ya, di mahkota. Tadi naga Giri adalah suatu bentuk identitas naga seperti raja. Bahwasannya naga Giri adalah simbol pemimpin. Di Giri dulu terkenal seorang pemimpin atau raja, maka digambarkan seperti naga yang ada mahkotanya, ada kalungnya, ada tindiknya. Itu adalah simbol bahwa di Giri pernah ada suatu raja atau pemimpin. Monumen Naga Giri ini didirikan sebagai bentuk toleransi Sunan Giri dengan masyarakat tanah Jawa pada saat itu, yang sebagian besar menganut ajaran Hindu-Buddha. Tradisi-tradisi dan budaya-budaya agama lama yang tidak bertentangan dengan Islam itu masih digunakan untuk menghormati dan memberi peluang hati yang terbuka kepada masyarakat agama lama supaya jatuh cinta kepada agama Islam. Naga Giri digambarkan sebagai pelindung dan pengayom, sehingga keberadaannya bisa ditemukan di gerbang pintu masuk makam Sunan Giri. Tahun 1487 itu dipakai sebagai titik awal hari jadi Kota Gresik. Nah, padahal 1487 itu adalah saat Sunan Giri dibaiat menjadi
seorang raja dengan gelar Prabu Satmata. Pada saat kita menyatakan bahwa kita Gresik dan Giri itu adalah satu kesatuan dan dijadikan hari jadi, tentu saja masyarakat mencari hal apa yang paling pokok, hal apa yang paling menarik, hal apa yang paling unik yang ada di situs Sunan Giri. Nah, di makam ini ada naga yang unik, tidak ada di tempat lain. Bentuknya beda, khas, tidak sama dengan naga-naga yang di pintu gerbang wilayah lain, situs-situs lain. Nah, karena itu dipakailah naga giri yang unik ini dengan sebutan naga giri ini untuk menjadi ikon Gresik. Saat ini, naga giri dijadikan sebagai salah satu ikon kota Gresik dan digunakan sebagai bentuk gapura pintu masuk kota Gresik. Naga giri dipilih atas dasar penetapan hari jadi kota Gresik yang berpacu pada penobatan Sunan Giri saat menjadi Raja Giri dengan gelar Prabu Satmata, yaitu pada 9 Maret 1487 Masehi atau 12 Rabiul Awal 894 Hijriah. Saya dan kawan-kawan jadi di Yayasan Mata Seger, waktu itu masih belum yayasan, masih komunitas. Jadi saya, Mas Rahmat Basuki, Mas Joko Iwan pada waktu itu fokus untuk meneliti itu. Kemudian kita rekonstruksi dalam bentuk desain gambar dan kajian perbandingan dengan situs yang lain yang terkait dengan naga. Nah, dari situlah lahir bentuk desain yang sekarang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pintu gerbang Nogogiri di pintu masuk menuju kota Gresik. Ya, sejarah itu kan selalu berulang. Lihatlah sejarah itu tidak dengan nostalgia. Kalau melihat sejarah dengan nostalgia, maka kita nanti akan timbul sikap individualisme yang dibutuhkan atau disesuaikan dengan kebutuhannya sendiri, sehingga nanti akan muncul menangnya sendiri. Yang lain salah, pendapat yang lain salah, pendapat dirinya yang benar. Nah, sehingga malah menjadi konflik sejarah nanti. Nah, untuk melihat sejarah adalah apa yang terjadi di masa lalu, itu bisa kita jadikan pelajaran untuk membangun sesuatu di masa depan dengan bercermin pada masa lalu. Kalau masa lalu itu melakukan sesuatu ini salah, jangan mengulangi di masa depan. Peristiwa-peristiwa di sejarah itu selalu berulang. Hanya situasi kondisinya yang berbeda. Tetapi peristiwa-peristiwa yang memicu lahirnya sebuah peristiwa dalam sejarah itu sama.